sekarang sudah masuk pada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua. Kemarin itu adalah pertemuan pertama, yaitu siklus 1. Sekarang sudah masuk pada pertemuan kedua, ya, siklus 2. Ya. Masih ingatkah di pertemuan pertama? Masih, Pak. Masih? Siapa masih ingat? Saya, Pak. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dari pandangan hidup bangsa. Ya. Lalu tentu saja di pertemuan pertama kita kemarin kita berbicara tentang dinamika perwujudan Pancasila. Ya. Saya akan tanya lagi, masa penerapan Pancasila Anda masih ingat? Masih, Pak. Masih ingat? Masih, Pak. Masa reformasi. Silakan. Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Yang lain? Yang lain? Silakan. Masa penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang dimana masa tersebut adalah masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Jadi itulah materi kali lalu. Nah sekarang kita masuk pada materi berikut, yaitu di siklus 2 tentang keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya lanjutkan materinya, saya akan ingin menyampaikan bahwa pasti atau kemungkinan ya dalam kehidupan Anda di lingkungan Anda sendiri ada yang namanya keanekaragaman. Siapa yang bisa berikan contoh tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar Anda? Silakan. Silakan. Keanekaragaman dalam bidang agama, ras, suku, dan antar golongan. Jadi keanekaragaman itu adalah berbagai macam jenis suku, agama, ras, antar golongan, dan sebagainya. Ya. Dan di lingkungan Anda sudah pasti bahwa keanekaragaman itu pasti ada. Iya, pasti ada. Tidak terlepas dari keanekaragaman. Lalu yang berikut adalah gambar udah materi sudah selesai. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita memahami dan menyadari bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan sebagainya itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, pada intinya nanti akan kalian semua saksikan di dalam video itu, ya, ditampilkan di depan layar bahwa tujuan pembelajaran itu jelas, ya. Tujuan pembelajaran itu kita bisa memahami keanekaragaman itu, bahwa keanekaragaman itu merupakan pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa dilihat di sana? Bisa. Itulah tujuan pembelajaran adalah di dalam tujuan pembelajaran ini tentu saja kita memahami bahwa tujuan pembelajaran kita mempelajari keanekaragaman ini, tentu saja kita harus pahami bahwa keanekaragaman itu penting untuk dipahami dan diketahui. Lalu berikut kita masuk kepada materi ini, yaitu keanekaragaman ini tentang keanekaragaman masyarakat Indonesia, ya, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah sekarang untuk kita mengetahui itu, maka kita melihat pada video yang tadi ditampilkan, ya, ditampilkan video tentang keanekaragaman itu. Nanti kalian dengar akan saksikan di layar itu, ya. Saksikan di layar apa itu keanekaragaman, apa itu
prinsip dalam keanekaragaman tentu saja Anda mengetahui di dalam, Anda melihat sendiri di dalam video itu ditampilkan di layar. Video yang ditampilkan silakan diperhatikan tentang keanekaragaman. Perhatikan di depan. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan berbangsa sangat penting dan harus dipahami bahwa setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan diri. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat melengkapi lambang negara darurat terkait menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa maka ternilai harganya serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Dan 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, Baik, itulah video tentang keanekaragaman. Di situ tadi sudah dibahas tentang prinsip-prinsip tentang keanekaragaman dan juga bagaimana perilaku kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi keanekaragaman seperti ini. Tentu saja dalam keanekaragaman, ya, tentu harus kita menghormati dan menghargai. Itulah bentuk dari keanekaragaman. Upaya-upaya untuk menghindari segala sesuatu yang terjadi di masyarakat adalah kita harus bersikap saling menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai sebagai bentuk dan wujud toleransi. Sudah berbagai bentuk dan jenis dalam keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang berikut, karena materi tentu saja kalian sudah mendengar, memahami. Nah sekarang saya ingin membagikan LKPD, lembaga apa ini? LKPD ini namanya lembaga kerja peserta didik. Anda akan mengkonsultasikan setelah nanti selesai mengisi dan menjawab. Lalu dalam LKPD ini, ya, saya sudah siapkan nanti kalian tidak hanya cocokkan antara jawaban pertanyaan ini untuk menguji kecerdasan Anda, kemampuan Anda untuk menganalisa, memahami dan mengetahui tentang materi keberagaman masyarakat Indonesia. Sekarang saya ingin mencoba untuk membagikan ini. Lalu silakan Anda baca menurut kelompok, ya. Silakan Anda baca menurut kelompok. Silakan Anda baca. Silakan Anda diskusikan, ya. Silakan Anda diskusikan. The Bluetooth device is reached.
Baik teman-teman, kami perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil ujian atau 1. Jelaskan pengertian keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah menunjukkan pada suatu kondisi dalam kehidupan bermasyarakat di mana setiap individunya memiliki perbedaan di berbagai bidang, mulai dari gender, suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, bahasa, hingga pemikiran. Silakan. Siapa yang bertanya? Mulai. Silakan. Jelaskan 3 penyebab konflik. Silakan jawab. Tiga penyebab konflik. Kondisi alam, hutan strategis, bentuk kepulauan. Oke, baik. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Kalian sudah mampu presentasikan pekerjaan Anda dengan sendirinya. Materi tentang keanekaragaman dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika sudah selesai, dan juga saya apresiasi kalian sudah mengikuti dengan baik, memahami materi dan mampu mengimplementasikan, dalam hal ini mempresentasikan apa yang menjadi pekerjaan kalian pada saat ini. Sebagai penutup atau kesimpulan kita pada hari ini, poin-poin penting yang saya sampaikan bahwa harapannya kalian harus tetap semangat, ya, tetap semangat belajar dengan giat baik di sekolah maupun di rumah. Jadi itu harapan saya. Jadi dalam materi-materi keanekaragaman ini, seperti yang saya sampaikan tadi, poinnya adalah belajar untuk saling menghargai, menghormati, dan juga bagaimana untuk menyelesaikan masalah dalam konflik ketika misalnya di lingkungan Anda ada konflik yang berkaitan dengan keanekaragaman. Jadi untuk itu saya menyatakan bahwa kalian sudah mampu mengapresiasi, dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, kalian sudah memahami semuanya. Dan juga sebagai penutup, sekali lagi disampaikan sebagai kesimpulan dan penutup kita pada hari ini, harapannya kalian harus belajar di rumah dengan giat, harus tetap semangat, jaga kesehatan Anda, dan juga pertemuan selanjutnya nanti materi-materi akan kita bahas pada pertemuan di kemudian. Harapannya kalian harus mampu belajar dengan giat. Demikian, selamat belajar, ya, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Ya baik. Dari materi yang telah diajarkan atau telah disampaikan tadi, bagaimana menurut pikiran atau pendapat Anda terhadap materi yang sudah disampaikan tadi? Apa bisa dipahami atau bagaimana rasa perasaan Anda seperti apa? Silakan. Baik, saya Oliver cerita akan menyampaikan tujuan hasil pembelajaran kami hari ini. Menurut kami, hasil pembelajaran hari ini kami dapat bisa memahami tentang keberagaman masyarakat Indonesia, dan kami bisa berkreatif dalam keberagaman. Itulah tujuan pembelajaran kami hari ini. Dengan materi yang saya berikan tadi, saya selaku guru PPKN, bagaimana perasaan kalian semua? Apa menyenangkan atau bagaimana dengan materi yang saya berikan pada hari ini? Perasaan kami hari ini dapat menyenangkan dan bisa memahami semua tentang keberagaman. Terima kasih. Oke, baik ya. Dari apa yang Anda sampaikan tadi, terima kasih.
Ternyata kalian semua sudah memahami materi yang telah diberikan. Cukup sekian. Terima kasih. Silakan kembali.